untuk membujuk pembaca, atau juga untuk memberikan informasi pada pembacanya. Nah, bisa juga suatu teks itu fungsinya adalah untuk menyindir satu kondisi. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi dia nanti ada teks yang fungsinya adalah untuk menceritakan sebuah cerita atau peristiwa ya, atau menceritakan peristiwa. Nah, ini biasanya itu dia berupa teks narasi atau sering kita sebut dengan naratif teks. Naratif teks. Nah, kalau naratif teks ini biasanya dia itu fungsinya adalah menceritakan tentang dongeng atau suatu cerita yang menghibur gitu ya, berhiburan. Nah, dia ini mirip nanti dengan recount text ya. Tapi bedanya gimana? Kalau recount text ini dia biasanya menceritakan pengalaman, pengalaman atau biografi seseorang gitu ya. Nah, biasanya naratif text dan recount text ini fungsinya adalah untuk menceritakan. Jadinya kalau di opsi nanti kalian pilih dia yang to tell, kayak gitu ya. Kalau jenis teksnya adalah naratif. Kalau yang ditanya adalah purpose-nya apa, tujuannya. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah kedua jenis teks ini nanti menggunakan simple past tense. Bukan simple past tense ya sih, tapi past tense ya. Jadi dia menggunakan tenses yang sudah lampau. Gitu. Nah, past tense ini biasanya ditandai dengan penggunaan verb to ya. Kemudian selain verb to, dia nanti mempunyai to be. To be-nya ini ada was, were. Was atau were gitu. Jadi kalau misalnya ketemu nanti dianya menggunakan past tense, terus habis itu dia bercerita teksnya, maka cari kunci jawabannya yang to tell gitu untuk menyatakan purpose-nya. Nah, kemudian kedua, dia adalah untuk menceritakan sesuatu yang tampak, terdengar, atau terasa gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan. Maka penulis itu menggunakan yang namanya descriptive text atau teks deskripsi. Ini ya, tulisan deskripsi. Nah, jadi dia bentuk penggambaran. Nah, cirinya adalah kalau descriptive text ini nanti menggunakan verb one, menggunakan simple ya, simple present tense, menggunakan present tense. Nah, ciri-ciri dari present tense ini biasanya menggunakan verb one. Nah, kemudian ada pengecualian. Kalau subjeknya she, he, dan it, maka verb one-nya ini nanti akan ditambahkan s atau es atau ies pada kalimat yang positif gitu. Sementara to be-nya itu dia adalah is, am, atau are. Gitu ya. Contohnya, misalnya I go to my grandfather's house gitu ya. Aku pergi ke rumah kakekku. Nah, itu kalau I. Kalau misalnya she, jadinya she goes to my grandfather's house. Gitu deh. Nah, di sini kelihatan ya bedanya. Kalau I, subjeknya dia pakai go. Jadi nanti I, you, we, they itu pakainya go. Sementara kalau she, he, it, maka verb one go itu ditambahin s atau es atau ies. Makanya dia jadi goes. Gitu. Oke, bisa ya. Nah, kalau nanti udah ada kalimat yang mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Oh, ini dia kurang cocok sih contohnya. Tadi harusnya deskripsi. Misalnya nanti deskripsi itu I have a book. The book is red gitu. Jadi kayak itu berarti mendeskripsikan sebuah buku gitu kan. Bukunya warna apa, terus habis itu tebalnya seberapa dan lain-lain. Biasanya kayak gitu. Oke, nanti kalau ketemu sama descriptive text, maka ini kata kuncinya adalah untuk to describe ya. Gampang dia. To describe
Atau selain to describe bisa juga to illuminate. Ya, kalau nanti ada kata, kalau nggak ketemu kata describe, to illuminate boleh juga. Oke, selanjutnya yang ketiga. Untuk meyakinkan pembaca agar mempercayai ide, meyakinkan ya, untuk mempercayai ide atau mengambil kan. Jadi sifatnya adalah bujukan gitu. Dan biasanya untuk teks-teks ini dia adalah berupa iklan ya. Biasanya kalau misalnya teks-teks yang berupa iklan itu dia masuknya ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah teks persuasi atau persuasive text. Nah, fungsinya adalah untuk membujuk. Jadi kalau membujuk itu nanti bisa pakai kosakatanya to encourage, untuk mendorong ya, atau enggak to persuade, dan lain-lain gitu. Nah, nanti dia sama ya menggunakan present tense biasanya tuh. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, untuk menginformasikan atau mengajar pembaca ya. Jadi memberi informasi atau pengajaran tentang, maka yang digunakan itu adalah tulisan expository atau dalam bahasa Inggrisnya exposition text atau teks eksposisi ya. Atau ada juga yang bilang explanatory text ya, sama aja ya. Nah, ini nanti kata kuncinya adalah to explain, untuk menjelaskan ya. To explain. Nah, ini biasanya sama gue menggunakan present tense juga. Percaya. Nah, jadi gimana kita bisa tahu tujuan seorang penulis? Kita bisa tahu dari topik yang dia sedang ceritakan gitu. Apakah dia nanti kalau ternaratif teks tujuannya untuk menghibur, atau bisa juga untuk menceritakan. Terus petunjuk tentang tujuan penulis dapat ditemukan dalam judul, kata pengantar, dan latar belakang penulis. Oke, selain yang 4 ini nanti ada kalian temukan teks-teks lain, ada dia namanya prosedur teks. Nah, kalau prosedur teks ini dia adalah teks-teks yang menceritakan tentang steps. Itu dia adalah langkah-langkah. Nah, jadi biasanya misalnya kayak how to make a cake ya. Bagaimana cara membuat sebuah kue. Nah, bagaimana cara membuat sebuah kue? Berarti nanti apa namanya, untuk jawabannya adalah to give the information about how to make a cake. Bisa kayak gitu. Pokoknya dia intinya adalah kalau prosedur teks jawabannya itu tujuan teksnya itu bisa kita lihat dari judulnya aja kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir ada dia namanya review text atau text review. Biasanya ini adalah teks yang menggambarkan pro atau kontra terhadap sesuatu kayak gitu ya. Jadi menggambarkan hasil review dari seorang setelah menggunakan sebuah barang atau enggak memakai sesuatu atau enggak mengalami sesuatu gitu kan. Maka itu dia adalah review text. Biasanya kalau review text ini mengandung pro dan kontra gitu ya. Pros and cons ya. Terus kalau misalnya nanti ya, berarti ini nanti kata kuncinya adalah to review. Tapi ada dia teks yang isinya kontra semua ya. Kalau isinya kontra semua, nggak ada nih ya, atau ada ngasih solusi gitu. Biasanya kalau review teks ini nanti diakhiri dengan solusi atau enggak kesimpulan yang bisa diambil dari hasil reviewnya itu. Tapi kalau ada teks nanti yang ceritanya tentang kontra semua, nggak ada satupun pro-nya, maka teks ini nanti fungsinya adalah to criticize ya. Jadi untuk mengkritik. Nah, ini nanti ada di teks-teks tertentu gitu. Oke, itu dia adalah contoh-contoh dari ini ya, purpose. Oke. Nah,
Ini dia adalah keywords yang biasanya muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang purpose. Yang pertama, what is the purpose of the text? Berarti kata kuncinya adalah purpose ya, gampang kalau ini. Kemudian yang B, what is the writer's intention? Ya. Kemudian bisa juga di aim ya, sama aja itu sama the purpose. Di aim itu tujuan. Tujuan dari teks adalah untuk apa gitu. Kemudian yang D sama the purpose of the passage itu. Yang E, why does the writer write? Ya, kenapa si penulisnya itu menulis teks tersebut gitu. Baru yang terakhir, which of the following best describes the author's purpose? Ya, sama. Ada dia kata purpose ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia adalah tips triknya. Kalau misalnya kalian menemukan teks yang panjang-panjang, jadi dalam mengerjakan literasi bahasa Inggris itu jangan baca semua kalimatnya. Karena itu bakalan misalnya nih kalian nggak terlalu bisa nih dalam bahasa Inggris gitu kan, masih meraba-raba artinya apa. Itu kalau kalian baca semuanya, kalian bakalan pusing sendiri gitu ya. Jadi yang paling penting, yang sering itu dia adalah kalian menentukan ide-ide pokok dari setiap paragraf. Sama dalam menentukan purpose ini. Kalau kalian nggak nemuin, tadi kan pertama dia dari judulnya ya. Kalau dari judulnya nggak nemu, lihat ciri-cirinya. Kalau misalnya dari ciri-cirinya nggak nemu, baru carilah dia main idea dari setiap paragraf. Kemudian tentukan hubungan antara setiap main idea itu, baru tentukan tujuan teks. Gimana cara menentukan main idea? Kemarin udah belajar ya. Yang pertama kalian tinggal baca kalimat 1 dan 2. Sebenarnya kalimat 1 aja boleh, tapi kalau misalnya belum mendapatkan gambaran dari kalimat 1 itu, maka dibaca kalimat kedua. Baru selanjutnya kalian membaca kalimat terakhir yang ada di paragraf. Nah, ini dilakukan setiap paragraf. Jadi bukan hanya satu paragraf, setiap paragraf. Kemudian dari situ nanti baru tentukan hubungan antar paragraf itu apa gitu ya, dari ide pokok tadi. Barulah bisa nanti ditentukan tujuan teksnya. Nah, ini dia adalah kata kerja yang menunjukkan purpose ya. Jadi ini biasanya nanti akan terdapat di ABCD-nya gitu, di opsinya ya. Ada to inform, memberitahukan, to illustrate, menggambarkan, to explain, menjelaskan, to emphasize, menekankan, to contrast, membandingkan ya, to refute, menyangkal, to prohibit, melarang, to persuade, membujuk, to suggest, menyarankan, to convince, meyakinkan. Nah, biasanya kalau to convince ini nanti teksnya menyajikan fakta gitu ya. To compare, untuk membandingkan. Sama ya dia, kontras sama compare. Jadi itu dia adalah sinonim. To argue, berpendapat, to criticize, untuk mengkritisi. Dan biasanya dia adalah kalimat-kalimat yang negatif. Jadi si paragrafnya itu negatif semua. Maka udah pasti dia itu adalah to criticize gitu. Oke. Ini dia adalah teks pertama. Nah, kita belum tahu nih di sini dia teksnya pakai apa. Tapi kita bisa pahamin di sini bahwa ini dia menggunakan simple present tense ya. Karena dia ditandai dengan adanya to be, are, dan is. Terus habis itu ini juga dia pakai simple present tense ya. Every egg cell has an X chromosome. Sekilas. Berarti di sini nanti opsi yang pakai to tell pasti salah. Berarti C salah. Oke. Berarti antara D sama D. Nah, gimana caranya? Kan kita belum tahu nih. Maka kita baca di kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat terakhir. Itu aja. Oke. The human sex chromosomes are of the XX pattern. Kromosom seks pada manusia adalah bentuknya XXXY. The Y chromosome is much smaller than the X chromosome. Kromosom Y katanya itu lebih kecil dibandingkan dengan kromosom X. Oke, baru habis itu kalimat terakhirnya. If a Y sperm cell fertilize the egg,
male develops. Jika sebuah sel sperma Y itu memfertilisasi atau membuahi sel telur seorang laki-laki atau seekor jantan itu akan berkembang. Oke, kita lihat. Kalau misalnya yang kontras X and Y kromosom, benar atau tidak? Salah ya, karena tadi dari ide pokoknya tidak ada dijelaskan. Kan nggak ada dianya menjelaskan X itu gimana, Y itu gimana. Kalau misalnya membandingkan, misalnya gini, kromosom X itu dia ada pada perempuan. Kemudian nanti dia terdiri dari ukurannya segini. Kalau yang kromosom Y-nya itu dia kromosom laki-laki. Nanti ukurannya segini. Itu itu dia namanya membandingkan. Tapi di sini dia nggak ada dia ceritanya membandingkan. Yang dia membandingkan itu hanya di kalimat keduanya aja, itu juga dia cuma ngasih tahu kalau misalnya itu lebih kecil doang gitu. Sementara kan kita ngelihat itu ketujuan teks itu dia ada di keseluruhannya gimana gitu. Jadi harus dipikirkan ini. Nah, kalau di kromosom, apakah dia di sini mendeskripsikan tentang kromosom? Nggak juga gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia mendeskripsikan kromosom, dia bakalan ngasih tahu kromosom itu bentuknya seperti apa, terus habis itu warnanya apa dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, yang benar adalah dia yang A. Explain how the sex of humans is determined. Menjelaskan bagaimana jenis kelamin pada manusia itu ditentukan. Gitu ya. Hmm. Jadi yang paling tepat adalah yang lanjut ya. Coba dikerjakan yang nomor 2. Nah, ini gampang. Ya, boleh dijawab di kolom chat. Oke, yang lain? A, yang lain. Ya, ayo adik-adik dijawab. Indra, Aldo, boleh dijawab, Dek. Fahri, Danis, Nizar, Denis. Ya, ya. Tunggu ya.
Ya, benar ya. Jawabannya dia adalah A. Bisa kita lihat dari kalimat pertamanya. To make a delicious New England pie process as follow. Oke, jadi untuk membuat pie New England nikmat, prosesnya adalah sebagai berikut. Tapi dia juga kayak yang benar. Describe New England. Kalau misalnya describe, dia nggak ada prosesnya. Kan di sini dia yang menyatakan proses. Tadi yang kakak bilang ada dia langkah-langkah atau steps ya. Berarti dia masuknya prosedur teks. Gitu ya. Maka yang benar dia adalah yang kalau misalnya nanti udah ada eh kalau udah ada langkah-langkah itu pasti dia adalah prosedur teks. Jadi dia adalah untuk tell the steps. Oke, gitu ya. Lanjut teks yang ketiga. Boleh dijawab dulu. Oke, C. Yang lain? D. Oke. D. Oke. Kita coba baca ya. I will try to give the reader of this article some idea of the real nature of Gothic architecture. Aku akan mencoba memberitahu pembaca artikel ini beberapa gagasan mengenai eh, arsitektur gotik secara alami gitu ya. Not just of Venice, but universal gotik. Tidak hanya Venice ini, tetapi juga gotik yang universal. Nah, tidak hanya Venice, tapi dia gotik yang universal. Maka dari situ dapat kita pahami bahwa gotik ini dia adalah bagian dari si Venice gitu ya. Nah, one of the most interesting parts, salah satu dari bagian-bagian yang menarik of our study pada penelitian kami will be to find ya the perfect type of Gothic. Jadi Gothic tipe Gothic yang sempurna gitu. Jadi Venetic Gothic ini dia adalah bagian dari Venetian arsitektur ya. And how far it fell short of it dan seberapa jauh kekurangannya gitu. Oke, jadi dia menceritakan tentang perbedaan lagi, menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dari si arsitektur gotik gitu. Oke, jadi mana dianya? Tadi kan dia arsitektur gotik itu dia adalah bagian dari Venetian arsitektur. Terus dia nanti menceritakan plus minusnya. Maka yang mana? Kalau yang A pasti salah ya. Explain the importance. Nah, kalau yang D itu dia juga kurang tepat. Kenapa? Karena show the nature of Gothic architecture, menunjukkan arsitektur Gothic yang alami. Padahal di sini dia bilang dia menunjukkan universal Gothic. Dia ngasih beberapa ide tentang si uh, tentang si arsitektur gotiknya. Kalau yang C itu juga kurang tepat, show how Venetian arsitektur is different from Gothic arsitektur juga kurang tepat.
dia adalah maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu. Mendeskripsikannya tentang itu ya, Dek. Oke, lanjut ya. Yang teks 4. Nah, ini gampang nih. Kita bisa lihat di sini ada tanggal dikasih tahu. On September 23. Oke, kemudian dia menggunakan apa? Verb to. Menggunakan was, menggunakan were. Berarti dia adalah past tense. Tadi yang past tense itu adalah apa? Iya. Yang past tense tadi itu ada apa? Ada dua ya, naratif atau recount. Nah, kan udah dapet ya. Berarti dia yang mana? Apakah dia untuk mendeskripsikan, untuk membujuk, untuk menceritakan, atau untuk menjelaskan? Ya, apa jawabannya? Tel C. Iya. Hell, yang lain? Saya? Nggak susah. Oke, lanjut ya. Teks yang kelima, yuk. Ini juga gampang, yuk. Boleh dijawab dulu. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B. C, B. Nah, kita lihat ya, di sini dia menggunakan hmm, ada dia was found, ditemukan ya. Past tense dalam bentuk pasif ya. Jadi dia tanda-tanda dari kalimat pasif gitu ya. Passive voice dalam bahasa Inggris itu yang perlu kalian ingat adalah dia itu biasanya to be itu selalu diikuti sama verb three. Jadi misalnya is made ya. Harusnya kan made itu membuat. Jadi kalau is made pasti dibuat kayak gitu atau was made itu dia pasti adalah pasif, kalimat pasif gitu. Atau nanti kalau misalnya ada pakai yang has, have atau had, maka ini biasanya diikuti kata been ditambah verb three. Misalnya has been told me. Ya, berarti diberitahukanku kayak gitu. Nggak bisa sih. Told me. Oke, gitu. Oke, terus kayak ini ya, was found. Berarti ditemukan. Tofu is a product that is becoming very popular as a low-calorie, cholesterol-free meat substitute. Ya, jadi dia menjelaskan tentang si tofu itu dia adalah sebuah produk yang menjadi populer
sebagai produk yang memiliki kalori rendah, kolesterol free meat substitute. Ya, jadi dia bebas kolesterol. Dia itu pengganti daging. Misalnya tofu dimakan gitu aja dianya nggak ada rasanya, tapi kalau misalnya dicampur dengan saus atau sup, it can even be made to imitate scrambled egg. Jadi dia itu bisa rasanya itu mirip dengan telur gulung scramble ya. Ya. Nah, berarti dia kalau persuade ya, persuade kan berarti membujukmu untuk memakan low cholesterol foods. Salah ya, Dek? Karena dia nggak ada bujukan di situ. Nah, di situ dia hanya menjelaskan tentang si tofu gitu. Maka yang paling tepat adalah yang C, describe tofu. Gitu. Oke, lanjut ya, teks yang 6. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Langsung aja ditanya di kolom chat. Atau kolom unmute boleh juga. Oke, the outdoors purpose is to. Nah, boleh dikerjakan dulu. Oke, D. Yang lain? D, ya. Di sini dia bilang our criminal justice system today is disgrace ya. Sistem peradilan kriminal kita adalah sebuah aib ya. Aib, disgrace itu aib. Modern day criminal have more rights than an honest citizen ever imagined were written into our US Constitution. Para kriminal pada masa modern ini lebih memiliki hak dibandingkan dengan masyarakat yang jujur yang pernah dibayangkan tertulis di dalam konstitusi Amerika Serikat kita. Terus habis itu langsung baca aja deh kalimat terakhirnya. Until we begin giving some real consideration to people who obey the law, hingga kita mulai memberikan pertimbangan yang nyata to people untuk orang segala sesuatu akan berlanjut menjadi berantakan kayak gitu. Maka di situ kan dia ceritanya tentang kejelekan-kejelekan ya, gak ada ditemukan karena dia cuma satu part juga, gak ditemukan di situ solusi yang dikasih itu apa atau enggak pro-nya itu di mana gitu. Jadi benar ya, jawabannya adalah to criticize or criminal justice system gitu. Oke, selanjutnya teks yang ketujuh. Nah, untuk teks yang ketujuh, ini dia adalah melengkapi titik-titik kalimat yang hilang, ya. Which sentence, if inserted into the blank line in the passage, would be most consistent with the writer's purpose and intended audience? Manakah kalimat yang jika dimasukkan ke dalam baris yang kosong pada teks ya, akan jadi konsisten dengan maksud si penulis kayak gitu. Nah,
Ini caranya, kita baca dulu yang kalimat belakangnya, kemudian kita baca kalimat depannya. Jadi yang belakangnya dulu ya. Gitu. Nah, ini aja. Ada kata consequently. Consequently berarti konsekuensinya. They were the groundwork for those. Berdasarkan perilaku dari orang-orang Eropa hari ini. Ada kata konsekuensi, berarti dia ada nanti kebalikan ya. Kalau udah konsekuensi berarti sebelumnya pasti kebalikan kan dari apa yang menjadi konsekuensinya gitu. Berarti dia kebalikan dari kalimat sebelumnya gitu. The artists and thinkers that help create this European civilization, para seniman and thinkers dan pemikir that help create this European civilization yang membantu membuat masyarakat Eropa draw on the ancient text, belajar dari teks-teks sejarah of the Germanic, Celtic, Greek, Roman, Hebrew, and Christian words. Jadi dunia Jerman, Celtic, Yunani, Romawi, Ibrani, dan Kristen. Nah, kira-kira itu yang mana? Apakah dia cerita yang A, cultural tradition function, berarti dia fungsi tradisi budaya to identify members, untuk mengidentifikasi member. Yang B, many of tradition of this culture remain active in Frankish society for centuries. Beberapa tradisi dari budaya ini mengingatkan diabaikan dan tidak dihormati oleh generasi muda in a society. Pada sebuah masyarakat, there is a danger that the culture will be lost. Ada bahaya bahwa budaya itu akan hilang. Apakah cocok? Yang D, it is unnecessary to discuss the origin of this tradition. Gak penting untuk mendiskusikan asal dari tradisi-tradisi itu. Oke, kira-kira jawaban A, B, C, atau D? Boleh dijawab dulu. C, oke. Kalau CD itu dia kurang nyambung. Kenapa? Karena masa ya ini culture-nya udah lost, terus habis itu konsekuensinya jadi dasar hukum gitu. Padahal tadi dianya udah nggak dihormati sama diabaikan ya sama si generasi mudanya. Terus habis itu ada budayanya bakalan hilang. Konsekuensinya mereka jadi dasar untuk hukum. Kan nggak cocok ya. Hmm. Yang benar dia adalah jawabannya yang B ya. Many of the traditions of these cultures remain active in Frankish society for centuries. Jadi beberapa tradisi
terhadap kultur-kultur ini mengingatkan secara aktif terhadap masyarakat Prancis selama berabad-abad. Konsekuensinya mereka menjadi dasar hukum gitu. Gitu ya. Karena dia udah mengingatkan terhadap society yang ada di Prancis itu, akhirnya konsekuensinya mereka jadi dasar hukum. Gitu. Agak susah ya. Oke, nggak apa-apa. Next, yang teks 8. Ini masih ada berapa teks lagi ya? Sampai 11. Ya, masih ada 4 lagi ya. 8, 9, 10, 11 ya. 4 lagi. Ya, boleh dijawab dulu. Oke, C yang lain. Nah, D ini dilihat ya, coba dia pakai pakai tensisnya apa? Ada was exposed ya, terekspos. Is so crowded, is crowded, is crowded itu berarti ramai, padat gitu. I wondered, ya, verb to. The line sneak, verb to. Ada kata was freezing, I was freezing. So, I chose verb to juga. Nah, kan dari situ aja kita udah tahu ya. Nah, ada ide kemarin. Ah, nanti saya dibaca, itu dia emang dia cerita tentang uh,
nggak enaknya makan di Dilis Deli gitu ya. Jadi dia nggak ini juga nggak rekomendasiin hamburger stick special gitu karena kata ini dia dining experience like no other. Dia pengalaman makan yang tidak ada duanya. Karena dia nanti kalau misalnya kalian nggak ngerti ya, itu dia dibaca kan dia adalah apa ya namanya kalimat pertama ya so crowded, join. Oh enggak ada yang ini semuanya dibaca ya. Kemudian yang ini cognition baru yang terakhir after I have that yang di highlight aja yang dibaca gitu. Yesterday I was exposed to what has been called dining experience like no other. Kemarin aku mengalami apa yang dinamakan dengan pengalaman makan yang tidak ada duanya. At lunchtime, ketika makan siang, Delisdale is so crowded. Delisdale itu dia sangat padat gitu. I wondered when the fire marshal had last visited the establishment. Aku ragu kapan terakhir kali kayak pemadam kebakaran itu mengunjungin untuk uh, apa ya namanya untuk establishnya gitu. The line snake out the door to the crown. Oh ini nggak usah. The line snake door ini nggak usah dibaca, nggak usah diinin juga nggak membeli steak special hamburger, the other specials being liver and onions or tuna casserole. Kemudian dia beli spesial lainnya, makanan spesial lainnya yaitu hati dan bawang atau tuna. Kemudian each special is over to side dish. Setiap makanan yang spesial itu menawarkan dua lauk pauk ya. But there was no potato salad left. Tapi gak ada nih salad kentang yang tinggal gitu. Jadi habis gitu salad kentangnya. And the green beans dan kacang hijau were cooked nearly beyond recognition. Dan kacang hijaunya itu dimasak sampai dia tuh nggak bisa dikenali kayak gitu. After I had taste all of the food on my plate, setelah aku makan semua makanan yang ada di piringku, I rose to leave. Aku bangkit untuk pergi. Ya, jadi dia itu malahan sebel gitu karena makanannya kok kayak gitu gitu. Makanya dia tell people they probably don't want to eat at Dilly's Deli. Untuk menceritakan kepada orang-orang mereka mungkin tidak ingin makan di Dilly's Deli gitu. Oke, selanjutnya excerpt from Chamber of Commerce brochure. Kutipan dari brosur perusahaan gitu ya. Chamber itu kamar, Chamber of Commerce itu artinya dalam perusahaan gitu lah. The main purpose of Chamber of Commerce brochure is to, nah berarti kalau misalnya itu KD yang lain explain apakah dia kalau brosur itu dia untuk menjelaskan profil the owner of Dilly's Deli memberikan profil dari pemilik Dilly's Deli yang B describe in detail the food served at Dilly's Deli menggambarkan makanan yang disajikan secara detail di Dilly's Deli. Yang C encourage people to eat at Dilly's Deli membujuk people orang-orang to eat at Dilly's Deli untuk makan di Dilly's Deli. Yang D explain the historical significance of the Dilly's Deli building menjelaskan sejarah yang signifikan dari bangunan Dilly's Deli. Ya, boleh dijawab dulu. Oke. C, yang lain?
Oke, Aldo kenapa jawabnya C, Aldo? Mau memberikan pendapat? Itu Kak, kalau browser itu bukannya membujuk ya Kak ya? Kenapa dia membujuk? Karena berupa iklan gitu ya. Jadi kalau misalnya iklan itu dia adalah untuk membujuk atau untuk mendorong, boleh. Benar, jawabannya dia adalah yang C. Good. Gitu ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan iklan, biasanya adalah to encourage. Oke, lanjut ya. Notice of mandatory razor training course. Ya, boleh dikerjakan dulu. The main purpose of the repressor training course on the simulator ya. Jadi tujuan utama dari pelatihan repressor menggunakan simulator itu apa? Yang A Kak. Oke, yang lain. Oke, ya benar ya, jawabannya dia adalah A. Dari mana kita tahu? Harus dibaca ya. During 10 months, selama 10 bulan ke depan, all bus operators, semua operator bus with 2 or more years of service, dengan pelayanan 2 tahun atau lebih, will be required, akan di, apa ya namanya, requiring, akan, akan disuruh bisa sih, akan diminta, apa sih kok jadi lupa, akan diminta ya, bisa kita bilang akan diminta gitu, to have completed 20 hours, untuk mendapatkan, untuk melengkapi 20 jam of reverser training, pelatihan reverser on one of the vehicle maneuvering training basis, pada pelatihan bus vehicle maneuvering. Instructors who have used this new technology, instruktur yang telah menggunakan teknologi ini, melaporkan the trainees develop skill, bahwa para peserta itu skillnya berkembang pada pelatihan representative driving skill.
Jadi dia menekankan skill mengemudi yang defensif, unsafe driving habits. Dari sini ya kita bisa lihat ya. Dan habit kebiasaan mengemudi yang aman. As an added benefit sebagai keuntungan tambahan, the city expects kota itu mengharapkan to save money untuk menyimpan uang with simulator dengan simulatornya, because the new system reduce the amount of training time, karena sistem baru ini dia mengurangi jumlah waktu untuk pelatihannya in an actual bus pada bus yang actual yang nyata gitu. Oke, benar ya. Jadi dia adalah untuk maintaining forward driving habits. Good. Oke. The last one. Ya. Yang terakhir ya. Boleh dikerjakan dulu. Greyhound racing. Berarti kita ini nanti tinggal baca aja di kalimat pertama, kedua, dan yang terakhir. Greyhound have naturally sweet milk dispositions. Okay. Oke, kita bahas aja ya, Dek. Greyhound racing is the sixth most popular spectator sporting the United States. Olahraga yang paling populer keenam di Amerika Serikat. Over the last decade, selama beberapa dekade terakhir, a growing number of racers have been adopted. Sejumlah racernya ya diadopsi to spend their retirement, untuk menghabiskan waktu pensiun mereka household pets, okay? Hewan peliharaan rumahan. Once the racing careers are over, ketika karir balap mereka berakhir gitu. Kemudian di sini dia cerita Greyhound itu dia have naturally sweet ya, biasanya itu manis gitu secara alami, mild dispositions, memiliki watak yang menyejukkan, and while they love to run. Dan meskipun mereka suka berlari, they are sprinters rather than distance runners. Mereka itu adalah pelari sprinter, bukan ya dibandingkan dengan pelari yang jarak jauh gitu. Jadi mereka bukan pelari jarak jauh tapi sprinter. And are sufficient exercise, dan cukup latihan with a few daily laps around a fence in backyard. Dengan beberapa putaran harian di halaman rumah bisa. Terus habis itu Greyhound do not make good watchdogs. Greyhound ini dia bukan anjing penjaga yang baik. They are very good with children, tapi mereka sangat baik terhadap anak. Get along well with other dogs.
bisa membersamai dengan baik anjing-anjing lainnya. Berarti dia greyhound ini adalah anjing gitu ya. And usually cats as well. Dan biasanya kucing juga gitu. And are adalah hewan peliharaan yang luar biasa untuk hampir semua orang. Nah, jadi kan cerita tentang si greyhound tadi kan dari tadi ya. Terus habis itu dia ngasih tahu kelebihan-kelebihan dari si greyhound ini. Kalau yang perspektif berarti untuk mengajarkan perspektif owners, pemilik ya. Untuk mengajar tentang perspektif owner transform their raising greyhound into a good pet. Bagaimana mentransformasikan anjing pembalap mereka menjadi anjing peliharaan yang baik. Salah ya? Karena tadi dia diadopsi katanya. Berarti dia bukan dari ownersnya. Show how the greyhound's nature makes it equal as raiser and pet. Menunjukkan bagaimana alaminya si greyhound itu dia dapat membuatnya seimbang antara menjadi raiser yang pembalap yang baik dan juga anjing peliharaan yang baik. Salah juga. Gak ada dia membandingkan dari tadi. Yang C, encourage people to adopt retired racing greyhound. Membujuk orang-orang untuk mengadopsi greyhound pembalap yang sudah pensiun. Ya, ini ya jawabannya dia ya. C gitu. Kalau yang ini objectively present the pros and cons. Ya, secara objektif dia menghadirkan pro dan kontra dari mengadopsi si greyhound racing. Jawabannya kalian C. Gitu. Oke, sepertinya kan waktunya sisa 5 menit lagi, jadi kita pakai untuk post test ya. Silakan. Boleh deh, kakak kirim di room chat juga ya, sebentar.